Langsung aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang ya anak-anak semua. Ya, selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Bapak gimana, Bapak? Alhamdulillah pada saat semua. Kabar saya baik, alhamdulillah. Dan saya satu sih ya, apalagi di masa pandemi ini kan COVID lagi menaik nih. Lagi Iya, menaik Pak, pasti, jumlahnya. Pak. Jadi jaga taati prokes yang pertama sih. Iya, Pak. Bapak jangan lupa juga ya, Pak, jaga kesehatannya ya, Pak. Siap, Mas Yang. Pada pertemuan hari ini, sebelum memulai pembelajarannya, untuk ketua kelas ya, kepada Rio Adi, untuk pimpin doa dulu. Halo, Rio. Sorry tadi nge-lag. Oke, semua teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yap. Karena berdoanya udah selesai, maka langsung aja saya absen ya satu-satu ke kalian semua. Kepada yang pertama, Akbar Sambuda, apakah hadir orangnya? Hadir, Pak. Pak Yoga Wibi. Hai, hadir, Pak. Ya. Fakih Fauzan. Masuk, Pak. Ya. Kemana kamu? Katanya lagi ini ya, sakit ya? Iya, Pak, Masuk. sakit. Oh, oke. Sudah disampaikan sama ketua kelasnya kemarin. Terus dan untuk semuanya udah pada masuk ya? Semua saya lihat nih semua. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah masuk semua, Pak. Maka untuk pembelajaran hari ini, maka saya akan mulai ya, teman-teman. Untuk mengawali pembelajaran pada pertemuan ini, mengenai materinya yaitu disiplin pegawai. Nah, disiplin pegawai ini adalah ketika kalian kalau udah masuk ke PNS ya, khususnya ya. Nah, maka di sini terdapat disiplin pegawai semua teman-teman semua ya. Jadi saya agak perlu ngejelasin mengenai disiplin pegawai ini untuk kalian masuk ke PNS atau pegawai lainnya. Karena di situ ada pembelajaran ini disiplin pegawai di sana teman-teman. Jadi gitu. Next. Yap, untuk tujuan pembelajarannya pada pertemuan ini terdiri dari materi pokoknya. Nah, untuk 3.1 yaitu untuk menerapkan disiplin pegawai. Yang kedua, melaksanakan disiplin pegawai. Nah, untuk aspek penilaiannya sendiri itu Bapak akan nilai dan nilai sikap, rasa ingin tahu, peduli dan kerjasama kalian semua, teman-teman. Itu yang jadi aspek penilaiannya. Dan untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini, siswa dapat memahami tentang disiplin pegawai dan mengimplementasi ke nilai-nilai kepegawaian, gitu teman-teman. Jadi di gambar slide PPT ini udah jelas ya teman-teman tujuan pembelajarannya hari ini. Nah, untuk next ya, selanjutnya. Next selanjutnya untuk definisi disiplin pegawai. Nah, definisi disiplin pegawai ini yaitu Bapak akan menjelaskan definisinya dulu ya teman-teman.
keadaan yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan yang telah ditetapkan. Maka untuk disiplin pegawai itu kayak ngikutin aturan-aturan yang sudah diputuskan, itu teman-teman. Dan untuk disiplin sendiri itu ada 2 jenis, yaitu yang pertama disiplin preventif, misalnya kayak pengawasan, pemberian motivasi, memberi nasihat, peringatan, atau penyuluhan. Itu untuk preventif ya. Dan untuk yang disiplin kuratif, ya, misalnya yang berkenaan dengan hukum, yang hukum-hukum berlaku, itu teman-teman. Next. Yep. Nah, di sini ada tingkatan hukuman disiplin nih. Yaitu yang pertama, sebenarnya sih ada 3, tapi saya akan menjelaskan lebih rinci dulu ya teman-teman. Jabarkan dulu ya teman-teman dari satu persatu dari tingkatan hukum ini. Jadi yang pertama hukuman disiplin ringan. Nah, di dalam hukuman disiplin ringan ini ada 3 teman-teman. Yang pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga pernyataan tidak puas secara tertulis. Itu yang 1-3 ya teman-teman, bagian hukuman disiplin ringan. Nah, next ya, maka ada tingkatan yang kedua. Next, Mbak. Nah, yang kedua adalah hukuman disiplin sedang. Nah, ada 3 lagi nih teman-teman. Ketika kalian misalnya jadi PNS, itu ada terdapat 3 tingkatan hukuman. Nah, yang pertama hukuman ringan, yang kedua hukuman sedang disiplinnya. Nah, hukuman sedang ini sebelumnya saya belum menjelaskan untuk mengenai hukuman ini ketika pada saat kalian buat apa tuh misalnya kayak nggak masuk kantor atau absen kantor lah, itu maka tetap ada hukuman disiplin. Jadi teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukuman disiplin. Kan ada 3, yaitu yang pertama penundaan kenaikan gaji berkala, yang kedua penundaan kenaikan pangkat, yang ketiga penundaan gaji. Nah, itu kalau hukuman disiplin sedang, yang itu udah kategorinya sudah mulai menjelang apa gitu sih, absen masuk. Tuh, next yang selanjutnya. Nah, yang ketiga. Nah, ini tantangan banget nih. Yang ketiga. Makanya jangan sampai bolos atau gimana ya, teman-teman. Jangan bolos terus, maka ada tingkatan yang ketiga maka kena. Yang pertama, langsung aja penurunan pangkat, yang kedua pembebasan dari jabatan, yang ketiga pemberhentian dengan hormat, yang keempat pemberhentian tidak dengan hormat. Tuh. Jadi ya teman-teman gitu. Jadi ada 4 bagian jenis hukuman buat disiplinnya. Tuh. Next, Mbak. Sebelum. Nah, untuk penyampaian hukum disiplin sendiri siapa yang mau baca, teman-teman? Akbar? Baca, Ya, Pak. Mbak. Baca. Oh, saya baca nih, Pak. Poin-poinnya pada mulai pada prinsipnya. Ya. Poin yang pertama itu pada prinsipnya penyampaian dilakukan sendiri oleh pejabat berwenang. Itu ditetapkan dengan SK pejabat berwenang. Nah, poin kedua, dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima SK hukuman disiplin. Yang poin ketiga, disampaikan secara berwenang pejabat. Tidak boleh lebih rendah dari PNS. Ya. Nah, terus poin keempat, penyampaian keputusan dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak SK ditetapkan. Nah, poin yang kelima, jika yang bersangkutan tidak hadir, SK disampaikan melalui surat sesuai alamat terakhir. Cakep tuh, Abai. Nah, untuk sampai di sini, sampai slide sini dulu, ada yang mau bertanya kan, teman-teman? Semua? Barangkali dari siapa? Ada Pak. Saya Pak.
Ya, Mas Yo. Apa pertanyaannya? Jadi gini Pak, tolong jabarkan dari Bapak dan sebutkan mengenai dari hukum disiplin ringan dan disiplin hukuman berat. Oke, cakep. Makasih atas pertanyaannya Mas. Untuk Yo Adi Saputra, ya, Baik Pak, sama-sama. maka kamu akan dapat nilai plus dari Bapak. Alhamdulillah. Nah, jadi pertanyaan Yo itu menjabarkan ya dari hukuman disiplin ringan ya. Jadi kembali ke slide sebelumnya, yang bagian hukum disiplin ringan. Nah, hukuman disiplin ringan sini itu misalnya ketika kalian itu masing-masing absen atau bolos masuk kerja. Nah, kalau misalnya nggak masuk kerjanya sampai 5 hari itu dapat teguran lisan. Ya, kena ya teman-teman. Itu yang poin pertama. Nah, yang kedua, teguran tertulis itu apabila kalian nggak masuk kerja sampai 6 sampai 10 hari. Itu ya teman-teman. Yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis itu maka kalian nggak masuk selama 11 sampai 15 hari nggak masuk ya, atau bolos istilahnya tanpa keterangan gitulah teman-teman. Itu sih teman-teman. Next. Lagi. Ya, nah di sini Bapak ada sedikit quotes ya teman-teman untuk memotivasi kalian semua. Nah, quotes-nya ya berupa setiap murid bisa belajar. Hanya saja tidak pada hari yang sama atau dengan cara yang sama. Jadi maksudnya kalian semua tuh bisa belajar. Semua tuh bisa belajar, tapi proses waktunya itu beda. Jadi nggak sama semua. Jadi istilahnya kalian tuh ada dalam belajar itu ada yang ketangkap, ada yang lama, gitu teman-teman. Butuh prosesnya. Gitu. Jadi tiap masing-masing anak kan beda-beda dalam pola belajarnya. Intinya sih sama-sama belajar. Itu aja sih teman-teman. Dari quotes-nya George Evans. Itu teman-teman. Dan apakah udah? The next. Yap. Thank you. Untuk pertemuan kali ini, Bapak kira kalian sudah paham semua ya? Bapak anggap kalian paham sudah, alhamdulillah sudah paham semua. Untuk minggu depan ya, untuk minggu depan sendiri Bapak pada pertemuan berikutnya Bapak nggak bisa masuk dulu ya teman-teman, karena Bapak lagi ada dinas keluar kota, gitu teman-teman. Maka untuk minggu depan depannya sendiri Bapak akan memberikan tugas lewat Google Classroom ya teman-teman. Penugasannya nanti pada saat minggu depan Bapak akan kasih ketentuan formnya, dan untuk jenis tugasnya gampang kok teman-teman, akan Bapak sampaikan lewat Google Classroom. Itu aja teman-teman. Untuk sekiranya pertemuan hari ini maka akan ditutup oleh ketua kelas. Akan ditutup dulu, berdoa dulu deh. Doa dulu untuk penutupnya. Yo, penutup. Baik Pak. Untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran ini Bapak pembelajaran pada hari ini Bapak anggap selesai ya teman-teman. Dan selanjutnya kalian boleh istirahat. Jangan lupa ya, karena habis ini mau ini ya, sholat segala macam, maka jam siang ya. Nanti masuk lagi di
jam yang lain ya teman-teman. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Makasih, banyak, Pak. Pak. Pak Herman, Pak Terima kasih, Herman. Pak.